Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita menyambung dari setiap fase-fase konten khusus dari pelajaran kita, yaitu kita belajar bareng ataupun kita mempelajarin mengambil barokah tabaruk dari Maulid Ad-Diya Ulami, ya, yang mana mudah-mudahan pengarang Maulid Diya Ulami ini Habibana Habib Umar bin Hafiz, mudah-mudahan beliau selalu disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pada hari ini sudah mendekatin akhir tahun, ya. Mendekatin akhir tahun 2021. Kita sebagai umat muslim yang berusaha taat kepada Allah, kita sebagai hamba-hambanya Allah, kita sebagai budak-budaknya Allah, terus tafakurkan diri kita. Kita diciptakan Allah untuk beribadah, bukan untuk melawan. Kita diciptakan Allah untuk taat, bukan untuk maksiat. Kita diciptakan Allah untuk mendapatkan ridhonya, bukan untuk durhaka kepada Allah. Itu yang harus kita usahakan. Dengan cara apa? Terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabba min qaumin fahuwa minhum." Ya. Barang siapa mengikuti suatu kaum, maka dia sudah termasuk golongan kaum tersebut. Jangan sampai saat akhir tahun nanti, ya, orang di luar sana yang maksiat, kita ikut-ikutan maksiat. Biar apa? Biar dibilang tren, biar dibilang ikut apa, jangan sampai ketinggalan zaman. Jangan sampai kita ikutan hal-hal semacam itu. Karena apa? Karena dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tahun baru kita itu 1 Muharram. Sebagai umat Islam, tahun baru kita 1 Muharram. Nah, di saat itu kita merayakan. Jangan sampai kita umat Islam, ya, merayakan juga orang-orang di luar sana yang non muslim ataupun yang kafir, ya. Jangan sampai kita ngikutin mereka pakai kembang api, kita pakai kembang api, ya. Nah, toleransi itu bukan seperti itu. Toleransi nggak harus kita pakai mengucapkan selamat Natal. Itu bukan toleransi. Toleransi itu seperti kita duduk bareng, ya. Maksudnya antum kopi, saya teh, ya. Anda kopi, saya teh. Tapi nggak bisa dicampur, gitu ya. Teh sama kopi itu nggak bisa dicampur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk toleransi itu kita duduk bareng. Tapi antara kopi dan teh itu tidak bisa dicampurkan. Sama seperti halnya kita mengucapkan Natal, ya. Itu tidak bisa. Itu bentuk kita itu udah melanggar perintah dari Allah bahwa kita nggak bisa ngikutin kaum tersebut, ya. Kita menghargai. Kita sebagai umat muslim dituntut sama Allah untuk menghargai toleransi, tapi toleransi kita tidak seperti itu, ya. Zaman sekarang sudah akhir zaman, ya. Banyak ikut campur aduk seperti gado-gado gitu loh, ya. Udah ikut campur. Misalnya mereka merayakan Natal ataupun tahun baru, malah kita ikut-ikutan. Bahkan saat ada perayaan Natal, di situ ada grup-grup hadroh majelis, ya. Itu tidak bisa dipungkirkan, kita semua sudah notabene netizen udah pada lihat itu semua, ya. Nah, itu udah ini banget, udah kacau. Jangan sampai mereka merayakan, ya merayakan, kita nggak boleh mengganggu, baik itu Natal ataupun tahun baru, ya. Kita menghargai, tapi kita nggak bisa ikut, ya. Sama seperti halnya saat kita ditanya, mungkin teman kita yang non muslim, kenapa kita tidak boleh mengucapkan Natal? Karena kami punya keyakinan saat kami mengucapkan Natal sama aja kami merayakan. Sedangkan kami tidak boleh mengikuti suatu kaum yang mana itu bisa
mengurangi ataupun bisa menghilangkan keyakinan kami. Kan cuma ngucapin doang. Misalnya ditanya, ya udah, kalau memang cuma ngucapin doang, kamu mau nggak ngucapin syahadat? Gitu. Coba ditanya sama teman yang non muslim, ya. Kalau kamu mau ngucapin syahadat, boleh. Terus si temannya ini bilang, wah saya nggak bisa. Saya nggak bisa mengucapkan syahadat karena saya takut nanti mengurangkan keyakinan ataupun meretakkan keyakinan kami sebagai yang bukan muslim. Nah sama seperti kita, ya, logikanya seperti itu teman-teman, ya, ma'asyiral muslimin. Kita nggak bisa ikut campur, mencampur adukan walaupun itu sekedar ucapan, ya. Mengucap selamat Natal itu adalah sama seperti kita yakin gitu loh, itu agama. Sedangkan kita yakin agama kita cuman wahid, agama kita cuman Islam. Kita yang yakin Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Yang kita yakinkan itu, tanpa kita harus berdebat panjang lebar, enggak. Kita bukan rasis, kita bukan sara, kita bukan intoleran, bukan. Tapi kita menghargai. Cara menghargai kita masing-masing, tidak ikut campur ataupun saat mereka merayakan kita sampai membubarkan. Nggak ada seperti itu, ya. Nggak ada sama sekali. Islam mengajarkan seperti itu, nggak ada. Nah, jadi seperti itu teman-teman yang insya Allah bisa dipahami, ya. Saat kita mengucapkan selamat Natal, sama saja kita udah meyakini bahwa agama tersebut adalah agama yang benar, walaupun kita tidak termasuk. Nah, kita harus pahamin. Kalau mereka yang ngomong gitu punya, terus kenapa cuma mengucapin doa? Ya udah, kalau memang antum pengen saya ucapin, coba. Anda mau nggak baca syahadat? Nah seperti itu. Sama aja kalau kita baca Natal, sudah mengucapin Natal, ya. Jadi nggak tahu jawabannya, teman-teman, ya. Nah, seharusnya kita saat akhir tahun nanti untuk mengalihkan, ya, alangkah lebih baiknya kita istighosah bareng, mengadakan pengajian bareng, maulid bareng, ataupun merayakan maulid Nabi, ya. Tepatnya guru-guru kami tepatnya pukul 12 pas, ya. Nah, tepatnya pukul 12 pas nanti, pas pergantian tahun, kita langsung marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban. Di saat jam 12 pas itu gitu ya, bunyinya apa, kembang api, ya, merayakan mereka Happy New Year gitu, ya. Ya kita yakin Rasulullah saat itu kita fokus, jangan sampai kita ikutan mereka, ya. Di saat orang-orang yang ikut tahun baru berkumpul antara yang bukan mahram dan juga itu sampai melakukan hal-hal zina, kufur, maksiat dan segala macam yang tidak disukai sama Allah dan diridhoi sama Allah. Terus kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita tidak bisa melarang, ya. Kita tidak bisa melarang, kita menghargai, gitu. Kita sebagai umat muslim harus teguh keyakinan kita bahwa itu tidak dianjurkan, bahkan dilarang sama ulama-ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi seperti itulah ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya. Sebaiknya pada saat itu jangan sampai kita ikut-ikutan, kita alihkan dengan istighosah akbar, dengan istighosah bareng, ngaji bareng, ya. Dan juga kita diperintahkan, yaitu wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akthiru hadhihi dzat, ya. Perbanyaklah mengingatkan kematian. Nah, kita itu disuruh untuk mengingat kematian. Bisa jadi besok kita mati, bisa jadi nanti kita mati. Kapanpun itu, ya, ajal itu nggak mau tahu, mau kita sehat, mau kita sakit, mau kita kaya, mau kita miskin, nggak nilai. Yang jelas ajal datangnya dari Allah. Nah itu yang harus kita ingat-ingat, jangan sampai di saat kita sedang melakukan maksiat kita dicabut nyawa kita. Itu yang dikhawatirkan, ya. Mudah-mudahan semuanya sahabat Anta Entertainment dimanapun antum berada,
kita selalu diberikan taufik dan inayah, diberikan ketetapan iman dan Islam, selalu ingat sama Allah, selalu cinta sama Allah, selalu cinta sama kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di saat sedang lalai, di saat kita sedang maksiat, di saat itu kita dicabut nyawa kita, itu yang kita khawatirkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, itu yang sangat kita khawatirkan. Makanya kita diperintahkan sama Rasulullah SAW, fakthiru hadhihi dzat, berbanyaklah mengingat kematian. Yang dikhawatirkan Rasulullah kita itu mati su'ul khotimah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya kita berharap itu husnul khotimah, jangan sampai su'ul khotimah. Nah itu mati dalam keadaan yang kafir. Nah coba jangan sampai na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya kita harus fakthiru hadhihi dzat, harus terus mengingat kematian, harus terus tawakal, harus terus ikhtiar, harus terus zikir, harus terus sholawat, harus terus mengikuti yang diajarkan salafun saleh. Ya itu makanya sering-sering datang ke pengajian ini, datang ke pengajian itu, ikut maulid ini, ikut maulid itu. Selagi itu lurus, selagi itu ahlus sunnah wal jamaah, jangan sampai kita ini ya, kalau kata bahasa Sunda, ulah micenan waktu gitu. Jangan sampai buang-buang waktu gitu. Jangan sampai waktu kita itu dibuang percuma yang gak ada manfaat. Makanya kita alihkan waktu kita yang gak bermanfaat, nu faedahna menjadi loba faedah nyata. Yang jadi banyak faedahnya, fadilahnya dengan mengikuti orang-orang soleh, dengan mendekati orang-orang soleh. Seperti yang dikatakan guru saya, Samatul Ustaz Al-Habib Abdurrahman Ibn Imam Hafizan Musir Dr. Sayyidina Maulana Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu an. Beliau menyampaikan, jika selama 40 hari kita berkumpul dengan orang-orang soleh, maka kita akan menjadi, insya Allah akan menjadi orang soleh. Pun sebaliknya, jika kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak soleh, yang toleh ataupun yang maksiat, kita juga ikut selama 40 hari itu jadi terikut gitu loh, terbawa-bawa. Makanya kita dekat terus sama orang-orang soleh ya. Dan juga jika diri kita sombong, jika diri kita merasa kita hebat ya, kita harus dekat sama orang yang lebih alim. Kita merasa diri kita alim, kita harus lebih dekat sama orang yang lebih alim. Kita merasa diri kita alim, kita harus lebih ke orang lebih alim daripada kita. Agar apa? Agar kita selalu bodoh ya. Lebih hebat dari kita harus dekat ya. Karena di saat kita dekat dengan orang yang lebih soleh, yang lebih alim, yang lebih faham dari kita merasa diri kita itu, bahwa diri kita itu nggak ada apa-apanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Dan juga kita maksud tujuan dari konten ini mengajak, yaitu yang rencananya mau maksiat, rencananya mau merayakan tahun baru nih, cara tradisi orang-orang kafir, saya sekadar mengingatkan. Nah, di situ di saat kita melakukan ketaatan, insya Allah itu disitulah kita mendapatkan kenikmatan. Di saat kita meninggalkan itu yang namanya maksiat, di saat kita melakukan ibadah, insya Allah ibadah itu akan diberikan kenikmatan ibadah. Yang penting kita istiqomah, harus kuat melawan hawa nafsu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mohon doanya, mudah-mudahan saya selalu sehat, panjang umur, dan dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada perkataan ataupun cara yang salah, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.